Halo para pencinta alur cerita film. Selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film bergenre action dan juga komedi, berjudul Once Upon a Time in Venice. Rilis tahun 2017. Film ini dibintangi oleh aktor kawakan Bruce Willis, dan juga Jason Momoa. Menceritakan tentang seorang detektif swasta yang terpaksa harus berurusan dengan gembong narkoba, hanya untuk menyelamatkan seekor anjing kesayangannya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensupport channel ini, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Penampakan sebuah pantai di Venice, California, mengawali film ini. Ada seorang pria tua, sedang memberikan ceramah kepada anak-anak ABG yang sedang bermain skateboard. Dia berceramah tentang betapa buruknya narkoba dan pergaulan bebas. Pria tua itu bernama Steve, yang diperankan oleh Bruce Willis, yang hidup sendirian tanpa anak dan istri. Dia merupakan seorang detektif swasta dan salah satu legenda di kota Venice. Scene berpindah pada seorang pria yang bernama John, yang sedang melakukan pengintaian. Dia merupakan rekan kerja dari Steve. John mendapat tugas dari Steve untuk mencari tahu tentang keberadaan seorang perempuan keturunan Samoa yang bernama Nola. Dia pun berpura-pura menjadi salah seorang anggota perkumpulan, dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Setelah acara perkumpulan selesai, John langsung menemui Nola. Dia memberitahu Nola kalau abang-abangnya sangat mengkhawatirkannya. Di sini kita ketahui kalau Steve mendapat pekerjaan dari dua orang Samoa, untuk mencari keberadaan adiknya yang hilang atau kabur dari rumah. Setelah tugasnya berhasil dan selesai, John langsung memberitahu Steve. Steve menyuruh John untuk mengantarkan Nola ke apartemennya. Abis mengantarkan Nola, Steve lalu pergi. Di kediamannya, bukannya menjaga Nola, Steve malah mengencaninya. Setelah selesai, tiba-tiba dua orang pria dengan badan kekar datang dan langsung menghajar Steve. Ternyata kedua orang ini merupakan abang-abang dari Nola. Mereka sangat marah kepada Steve. Steve yang mereka sewa untuk mencari adiknya, malah menidurinya. Steve berhasil kabur dengan keadaan telanjang sambil menggunakan skateboard. Kedua orang tersebut pergi mengejar Steve yang kabur. Mereka yang sangat marah, terus mencari Steve. Steve terus mencoba kabur dalam keadaan telanjang. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya. Steve berhasil menghindari kedua orang pria yang sangat marah tersebut. Dia pergi minta bantuan ke tempat temannya yang bernama Tino untuk bersembunyi. Di sini, Tino yang melihat Steve dalam masalah besar, mempergunakan kesempatan itu. Dia memberikan syarat kepada Steve. Kalau ingin sembunyi di tempatnya, Steve harus mengambil mobilnya yang telah dicuri oleh seorang bandar narkoba. Dengan terpaksa Steve menganggukkan kepala. Steve pun untuk sementara selamat dari satu masalah. Tino dan Steve langsung pergi untuk mengambil mobil ke rumah bandar narkoba. Steve berpura-pura menyamar sebagai pengantar pizza. Bandar narkoba tersebut bernama Spider, yang diperankan oleh Jason Momoa. Setelah meminjam untuk memakai toilet kepada Spider, Steve pergi mengambil mobil yang berada di gudang belakang. Aksi Steve ketahuan, yang membuat Spider marah dan menembakinya. Dia berhasil membawa mobil tersebut dalam keadaan sedikit hancur. Tino yang melihat mobilnya penyot, marah dan bersedih. Sementara Steve, berlalu dengan santainya. Kita diperlihatkan lagi kehidupan Steve di Venice. Di sini ada teman Steve yang bernama Dave. Dia juga merupakan legenda di Venice. Dave memiliki sebuah toko perlengkapan selancar. Dave mengalami situasi yang berat, di mana dia dan istrinya sedang dalam proses perceraian. Istrinya juga meminta semua aset dan hak asuh. Steve mencoba menghibur temannya tersebut. Kehidupan Steve lainnya adalah mengurusi adiknya yang bernama Kate, dan keponakannya yang cantik bernama Taylor. Kate ditinggal pergi oleh suaminya. Sekarang dia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Venice bersama anaknya. Di sini, Steve pergi mengambil anjing kesayangannya yang bernama Buddy, yang sering dia titipkan kepada ponakannya Taylor. Dia sangat menyayangi anjingnya. Suatu hari, Steve mendapat tawaran pekerjaan dari orang yang bernama Leo.
Leo merupakan seorang pengembang dan pemilik beberapa gedung apartemen di Venice. Akhir-akhir ini, gedungnya yang mau dijual sering dicoret oleh orang yang tidak dikenal, yang membuat apartemennya tidak laku dijual. Coretan di dinding gedungnya berupa grafiti jorok. Dia menyewa Steve untuk mencari tahu, siapa yang telah membuat grafiti jorok tersebut. Sebagai imbalan, Leo akan menjual kembali rumah orang tua Steve kepada Steve sesuai dengan harga saat Leo membeli. Di sini kita ketahui, kalau dulu Leo membeli rumah orang tua Steve. Steve yang mendengar tawaran Leo, langsung menerimanya. Steve pergi ke kantor dengan anjing kesayangannya. Di kantor, dia langsung mencari foto rumah orang tuanya. Steve mengenang kembali masa kecilnya. Steve sangat antusias, dan ingin memberikan rumah itu kepada adik dan ponakannya. Pekerjaan yang dia terima dari Leo dimulai. Dia menyuruh rekannya John untuk mencari tahu semua seniman grafiti di Venice. Steve kembali disibukkan dengan kehidupan temannya Dave. Dia pergi menemani Dave untuk menemui istrinya. Di sini, Dave diminta oleh istrinya untuk menandatangani surat cerai. Dengan berat hati Dave menandatanganinya. Pekerjaan dari Leo dilanjutkan. Steve melakukan pengintaian terhadap orang yang membuat coretan grafiti di gedung apartemen milik Leo. Tapi, bukannya melakukan pengintaian, dia malah ketiduran. Saat terbangun, coretan grafiti jorok yang baru telah terpampang jelas di dinding gedung. Orang yang membuat grafiti itu juga mencat kepala Steve dengan warna biru. Steve kembali disibukkan oleh masalah. Kali ini, rumah adiknya dirampok oleh orang. Beberapa barang elektronik dicuri, termasuk anjing kesayangannya yaitu Buddy yang dia titipkan juga dibawa pergi. Steve yang mendengar anjing kesayangannya dicuri, langsung marah. Dia pergi mencari orang-orang yang telah membawa Buddy. Mula-mula, dia pergi ke sebuah toko di ujung jalan rumah adiknya. Di sana dia meminta rekaman CCTV toko tersebut. Tapi itu tidak gratis, Steve harus membayarnya. Setelah melihat rekaman CCTV, Steve langsung menemui para pencuri tersebut. Dari para pencuri, Steve mengetahui kalau barang-barang elektronik yang mereka curi, telah mereka jual ke seorang gembong narkoba. Begitu juga dengan anjingnya Buddy. Sial bagi Steve, gembong narkoba tersebut ternyata Spider. Dengan gagah berani dan juga cemas, sambil membawa cemilan, Steve pergi menemui Spider di rumahnya untuk kedua kalinya. Yang pastinya, dia berakhir babak belur. Steve menceritakan kasus perampokan tersebut kepada Spider. Dia ingin semua dikembalikan, terutama anjing kesayangannya. Spider lalu meminta Steve untuk menebusnya sebesar $4.000. Dia hanya memberi waktu 1 kali 24 jam. Di sini, kita dikenalkan dengan seorang kaki tangan Spider yang bernama Oscar. Dan juga seorang asisten cewek yang bernama Lupe. Lupe yang kelihatan sangat menyukai Buddy, tidak mau mengembalikan anjing tersebut. Perkenalkan, orang tua ini namanya Yuri. Dia merupakan rentenir ternama di Venice, dan juga sangat kejam terhadap orang yang telat membayar pinjaman. Steve menjadikan dia sebagai jalan keluar. Dia meminjam ke Yuri sebesar $5.000 untuk menebus anjingnya. Saat masalah Steve belum kelar, berita gembira menghampirinya. Leo mendatangi Steve yang sedang melihat-lihat rumah orang tuanya. Di sini, Leo yang marah berkata kepada Steve, jika dia berhasil menemukan orang yang telah mengotori gedung apartemennya, dia akan memberikan Steve rumah orang tuanya secara gratis sebagai imbalan. Leo memberi waktu 2 hari kepada Steve. Di sini diketahui, Leo sangat marah karena gara-gara grafiti jorok tersebut, gedung apartemennya tidak laku-laku. Dalam 2 hari, akan ada penawaran yang datang. Dia tidak mau penjualan gedung apartemennya tidak laku lagi. Steve berjoget gembira mendengar penawaran dari Leo. Dia akan mendapatkan kembali rumah orang tuanya secara gratis. Dan akan dia berikan kepada adik dan ponakannya. Sementara itu, John melakukan tugasnya. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa pemilik galeri seni, akhirnya dia mendapatkan informasi tentang orang yang mencoret gedung apartemen Leo dengan grafiti jorok. Orang itu bernama Salvatore Lopez, seorang seniman jalanan. Steve pergi menemui Spider dan memberikan uang sebagai tebusan anjingnya.
Di sini, Spider memberitahu kalau anjing kesayangannya telah dibawa kabur oleh Lupe beserta sebuah koper berisi kokain. Steve kesal, marah dan mengamuk. Spider memberikan penawaran kepada Steve. Dia akan mengembalikan uang Steve 3 kali lipat, jika Steve berhasil menemukan Lupe dan kopernya yang berisi kokain. Steve pun dengan senang hati menerimanya. Sekarang, sebagai seorang detektif swasta, dia mendapat dua pekerjaan yang menguntungkan. Di mana yang satu berbahaya, dan yang satunya biasa-biasa saja. Informasi yang dia dapat, kalau Lupe memiliki seorang saudara yang bernama Consuela. Consuela bekerja di sebuah bar bernama La Patronca. Steve kembali mengutus John untuk melakukan penyelidikan. Sekarang, John menyelidiki dua kasus. Di La Patronca, John mendapat informasi kalau Consuela tinggal di Hollywood Premier Motel bersama Lupe. John langsung memberitahu Steve tentang informasi itu. Di Hollywood Premier Motel, setelah bertanya kepada salah seorang bencong, Steve mengetahui nomor kamar Lupe. Dia pun pergi ke kamar itu dan mendapati anjing kesayangannya. Sial bagi Steve. Tak berapa lama, salah seorang banci datang dan langsung menghajarnya. Steve berhasil kabur dari kejaran para banci, hanya saja anjing kesayangannya kembali ke dalam motel. Kesialan Steve bertambah. Tatkala dia sampai di kediamannya, Yuri sudah menunggu. Dia pun mendapat bogem mentah dari bodyguard Yuri, karena telat membayar pinjaman. Saat bersamaan, John berpapasan dengan Nola. Mereka pun memperlihatkan raut wajah saling menyukai. John mengajak Nola untuk ikut dalam pengintaiannya di gedung milik Leo. Tapi, bukannya mengintai, mereka malah berkencan di dalam mobil. Esoknya, grafiti jorok yang baru muncul lagi di dinding gedung apartemen Leo. Dia sangat marah kepada Steve. Penawaran akan datang 1 hari lagi. Dia memaksa Steve untuk segera menyelesaikan tugasnya. Steve yang terdesak bertanya kepada John, kenapa belum menemukan alamat Salvatore Lopez, si pembuat grafiti jorok tersebut. John hanya diam, dan tidak mau memberitahu Steve tentang malam yang sangat nikmat itu. Masalah dengan rentenir Yuri mendapat jalan keluar. Steve mendapatkan uang dari Dave yang barusan melelang toko perlengkapan selancarnya. Steve pun menyuruh Dave untuk tinggal di tempatnya, karena Dave telah diusir dari rumah oleh mantan istrinya. Steve langsung menemui Yuri, dan mengembalikan uang pinjaman. John memberitahu Steve kalau dia menemukan alamat Salvatore. Steve pergi ke alamat itu dan langsung menghajar Salvatore. Dia juga mencat muka Salvatore dengan cat permanen. Dia kesal, karena Salvatore pernah mencat kepalanya dengan warna biru. Steve ingin mengakhiri kedua masalah atau pekerjaan yang dia dapat. Yang satu tentang grafiti jorok, dan yang satunya berurusan dengan narkoba. Dia mengajak temannya Dave dalam menyelesaikannya. Yang pertama, dia menemui seorang pria paruh-baya yang bernama Carter. Carter merupakan saingan dari Leo. Ternyata, selama ini Carter menyewa Salvatore Lopez untuk membuat grafiti jorok di gedung milik Leo. Sehingga gedung itu tidak laku, dan dia bisa membeli dengan harga murah kepada Leo. Steve memeras Carter dengan surat sumpah Salvatore Lopez yang telah ditandatangani. Dia meminta Carter memberikan sebuah rumah kepada Dave secara gratis. Dengan terpaksa, Carter menandatanganinya. Kalau tidak, dia akan masuk penjara. Masalah atau pekerjaan Steve yang pertama telah selesai. Di tempat lain, kaki tangan Spider yang bernama Oscar ternyata bekerja sama dengan Lupe. Lupe menjual beberapa gram kokain yang mereka curi dari Spider, dan memberikan uang hasil penjualan kepada Oscar. Oscar lalu pergi dengan membawa Buddy. Sekarang, Steve akan menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang kedua. Karena pekerjaan ini berurusan dengan narkoba, dia pun menggunakan senjata. Setelah membalikkan mejanya, beberapa buah senjata api serta granat tersusun dengan rapinya. Steve dan Dave mengambil semua persenjataan dan pergi untuk menyelesaikan pekerjaan yang kedua. Mereka membuntuti Lupe dan menyergapnya di tengah jalan. Masalah tentang narkoba bertambah, tatkala Steve menemukan kokain milik Spider hanya tinggal setengah. Ternyata Lupe sudah menjual setengahnya kepada bandar narkoba lainnya yang bernama Prince.
Steve langsung pergi menemui Prince di sebuah bar yang bernama Birdcage. Di sini, Steve mengetahui kalau Oscar telah mengkhianati Spider. Dia menjual kokain lewat Lupe kepada Prince tanpa sepengetahuan Spider. Inilah dia Prince, salah satu bandar narkoba yang nyentrik. Dengan mengancam menggunakan granat, Steve mengambil kokain milik Spider yang dijual oleh Oscar lewat Lupe. Mereka menjadikan Prince sebagai sandera untuk melarikan diri. Granat itu ternyata palsu. Keesokannya, Steve dan Dave pergi menemui Spider di markasnya, untuk menukarkan kokain milik Spider dengan uang serta anjing kesayangannya yang dibawa oleh Oscar. Tembak-menembak terjadi sebelum tukar terima. Spider akhirnya menembak mati Oscar setelah dia diberitahu oleh Steve kalau Oscar telah mengkhianatinya. Akhirnya Steve bertemu kembali dengan anjing kesayangannya dan juga mendapat uang 3 kali lipat sesuai perjanjian. Sementara Spider mendapatkan kembali kokainnya yang hilang. Masalah atau pekerjaan Steve yang kedua juga sudah selesai. Scene terakhir, ada Steve yang sangat senang karena rumah orang tuanya kembali lagi ke tangannya secara gratis. Dia pun mengadakan pesta barbeque bersama adik dan keponakannya serta temannya Dave. Dan film pun berakhir alias tamat. Ternyata filmnya belum berakhir. Masalah baru muncul, di mana ada John yang sedang disekap oleh gembong narkoba Prince. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Buat yang belum mensupport, jangan lupa untuk mensupport channel ini. Dengan cara, mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.